ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, asyahidina wa syahidat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat ini. Berbicara mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, seringkali rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak sejalan dengan logika manusia. Karena apabila kita berbicara secara logika manusia, maka teramat banyak di antara kita kaum muslimin dan muslimat pada hari ini, pada malam hari ini, mereka memiliki kesehatan dan mereka memiliki waktu luang. Namun rahmat Allah SWT tidak bisa dikaitkan dengan namanya kesehatan dan waktu luang. Jadi ketika kita berbicara rahmat dari Allah, itu murni pemberian dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih orang-orang tertentu yang tulus dan ikhlas ingin mencari surga, sehingga hadirnya kita semata itu adalah rahmat dari Allah, bukan hitung-hitungan secara logika manusia. Kalau logika manusia, banyak kaum muslimin di negeri kita ini yang sehat, ya, dan juga banyak di antara mereka yang punya waktu luang. Akan tetapi, sebagaimana kita sebutkan tadi, rahmat dan nikmat Allah tidak sejalan dengan hal tersebut. Bukan berarti seseorang yang memiliki kesehatan badan yang kuat, fisik yang sempurna, dan waktu yang luas, bukan berarti dia adalah orang yang akan mudah untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tidak. Namun hendaknya kita yakini dan kita tanamkan dalam keyakinan kita, hadirnya kita di masjid ini, di rumah Allah ini, murni adalah rahmat dan karunia dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Salawat dan salam semoga berlimpah dan curahkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam, yang risalah beliau adalah risalah yang paling sempurna, dan petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk, dan gaya hidup beliau adalah gaya hidup yang paling sempurna. Maka ketika kita ingin menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, maka jadikanlah Rasul kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Bagaimana beliau menjadi seorang suami, teladani beliau dalam hal tersebut. Bagaimana beliau menjadi seorang keponakan, teladanilah beliau dalam hal tersebut. Bagaimana beliau menjadi seorang ayah, mendidik anak-anaknya, maka teladanilah beliau dalam sisi menjadi seorang ayah. Ketika menjadi seorang pemimpin dan karyawan, maka teladanilah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi seseorang bawahan dan begitu seterusnya.
Rasul SAW diutus oleh Allah SWT untuk kita jadikan idola kita, untuk kita jadikan suri tauladan kita dalam semua sisi kehidupan kita. Insyaallah ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas, mengkaji sebuah kitab yang berjudul, dan kitab ini berbicara mengenai manhaj, ya, berbicara tentang manhaj, tentang bagaimana cara beragama. Bagaimana cara beragama, dan di dalamnya juga terdapat poin-poin akidah yang harus dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan judul kitab yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya insyaallah, ya, setiap Selasa malam Rabu insyaallah taala, adalah kitab Al-Haddu, motivasi, dorongan ala untuk ittiba, mengikuti as-sunnah, sunnah Nabi SAW. Ya, motivasi, dorongan ala ittiba, untuk berpegang kokoh, untuk mengikuti, meneladani sunnah, jalan hidup Nabi SAW, wa tahdhir, dan bahaya dan peringatan, wa tahdhir wa tahdhir, dan peringatan, kemudian ancaman bahaya, minal bid'ah, dari bid'ah-bid'ah, dari hal-hal yang baru di dalam masalah agama, hal-hal yang tidak ada teladannya di dalam agama, wa bayan, dan penjelasan dan keterangan khotoroha, ya, khotor artinya bahaya-bahayanya, bahaya dari bid'ah. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Fadil Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdillah bin Hamad bin Utsman Al-Badr, atau yang dikenal dengan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr. Ya. Beliau, ya, salah seorang ahli hadis, ya, di zaman kita sekarang yang masih hidup, dan beliau hafizahullah adalah seorang ulama berkebangsaan Saudi Arabia, dan tepatnya di kota Madinah. Ya, seringkas, ya, kita sebutkan ringkas tentang biografi beliau. Ya, beliau dilahirkan tanggal 3 Ramadan. Dilahirkan 3 Ramadan 1353. Sekarang berapa hijriah sekarang? 1444. 1444 dikurang 1353 berapa? 1444 kurang 1353 berapa? Berapa? 91 tahun. Itu kurang lebih umurnya. Dan alhamdulillah, ya, walaupun, ya, beliau sudah teramat tua dan mungkin sudah beberapa tahun belakangan dia tidak bisa berjalan kaki dan harus menggunakan kursi roda selama mengajar di Masjid Nabawi. Namun yang kita sayangkan, ya, tahun ini, ya, qadarullah wa ma syafa'al, Allah telah mentakdirkan dan telah menetapkan beliau dengan secara mengejutkan, dan kita pun tidak menyangka beliau dengan resmi mengakhiri masa pengajaran, proses pengajaran beliau di Masjid Nabawi.
selama puluhan tahun mengajar di Masjid Nabawi. Jadi beliau saat ini ya sudah tidak lagi ya mengajar di Masjid Nabawi tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin kurang lebih 40 tahun kalau tidak salah. Beliau adalah pengajar tetap ya, setiap hari di Masjid Nabawi antara maghrib dan isya saja. Dan yang beliau ajarkan adalah ya terlebih khusus dalam bidang ilmu hadis. Ya, dalam kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi. Nah, jadi ya beliau lahir di Ramadan 1353 Hijriah di sebuah kota bernama Zulfa yang terletak di sebelah utara kota Riyadh, ya, ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Dan beliau ini ya seorang ulama yang sebagaimana kita sebutkan tadi ya, dan guru, dan beliau juga dahulunya ya, pernah menjabat sebagai wakil rektor pertama di Universitas Islam Madinah bersama Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika Syekh Abdullah bin Baz menjadi rektor ya, di Universitas Islam Madinah, beliau menjadi wakil. Kemudian setelah Syekh bin Baz diangkat menjadi ketua lajnah daimah, ketua komite tetap pemberi fatwa Saudi Arabia, ya, kemudian Syekh Abdul Muhsin naik menjadi rektor di Universitas Islam Madinah. Dan berjalan waktu ya, beliau ya terus mengajar di Masjid Nabawi dan juga sebagai dosen dan rektor di Universitas Islam Madinah, dan beliau memiliki guru yang banyak sebelumnya. Di antara guru beliau Syekh bin Baz sendiri. Ya, Syekh bin Baz itu termasuk guru dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, dan juga Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti rahimahullah, dan juga di antara guru beliau ya, Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah taala, dan banyak guru-guru beliau. Jadi seorang ulama tidak akan mungkin bisa menjadi ulama melainkan dia memiliki guru yang teramat banyak. Sehingga keliru dan fatal dan kesalahan besar ketika di antara kaum muslimin mengatakan bahwasanya Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad bin Nasr Al-Albani, mereka mengklaim dan menuduh bahwasanya beliau tidak memiliki guru. Subhanallah. Bagaimana mungkin setelah Syekh Al-Albani, muhaddits zaman ini, al-hadis, mentelaah ribuan jalur riwayat dalam kutub-kutub hadis dan buku-buku hadis, dikatakan tidak punya guru, ini tuduhan dan klaim yang dusta dari orang-orang pembenci sunnah. Jadi tidak akan mungkin ada seorang ulama, ya, seorang ahli hadis dan seorang al-faqih di dalam agama tidak punya guru, itu tidak mungkin, mustahil. Jadi itu hanyalah sebuah klaim atau sebuah fitnah yang ditujukan untuk merusak agama Islam. Karena apa? Jasa Syekh Muhammad bin Nasr Al-Albani terhadap agama Islam, terutama dalam ilmu hadis, teramat besar. Bagaimana ribuan hadis-hadis dhaif yang dijadikan oleh mereka ahlul bid'ah sebagai pegangan, semuanya dipatahkan oleh Syekh Muhammad bin Nasr Al-Albani dalam kitab beliau yang berjudul Silsilah Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah, kumpulan-kumpulan hadis dan hadis-hadis paling lemah dan hadis-hadis dhaif. Kurang lebih 14 jilid ya, tersusun dari ribuan hadis ya, yang mayoritas hadis ini dipegang oleh ahli bidah. Di antaranya ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Dia sebutkan ya, hadis maudhu dhaif, hadis dhaif maksudnya. Kemudian utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, la aswalahu. Kata beliau, ini tidak ada asal usulnya, tidak dari hadis dan tidak juga dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali ribuan hadis palsu yang sudah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Nasr Al-Albani dan beliau kumpulkan di dalam sebuah kitab.
Sehingga apa? Ketika mereka tak tahu seperti ini, mereka ketar-ketir, ketakutan melihat ada seorang pejuang sunnah, seorang ahlul hadis menumpahkan semua waktunya, tenaga dan pikirannya untuk meneliti hadis Nabi SAW. Ketika ini mereka hadapi, mereka tak punya nyali dan tak punya senjata untuk melawannya. Sehingga apa? Di antara ciri-ciri mereka ketika mereka tidak ilmiah di dalam menjatuhkan lawannya, dia akan mencari dan menuduh dan mengeluarkan statement-statement yang tidak benar terhadap lawannya. Sehingga dikatakan Syekh Albani tidak punya guru. Baik. Jadi sama seperti Syekh Muslim, beliau juga punya guru. Dan murid-murid beliau apalagi teramat banyak. Hampir semua doktor alumni Universitas Islam Madinah yang ada di Indonesia sekarang ini semuanya adalah murid dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Semuanya yang saat ini bergelar doktor yang dulu di Madinah, maka pasti kemungkinan besar mereka adalah murid dari Syekh Abdul Muhsin. Dan di antara syekh-syekh yang terkenal adalah murid putra beliau sendiri. Siapa namanya? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Hamad Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Jadi putra beliau sendiri adalah murid beliau dan juga seorang ulama terkenal di kerajaan Saudi Arabia, dan wallahil hamd merutinkan beliau Syekh Razak rutin datang ke negeri kita dan menyampaikan daurah dan tabligh akbar di masjid-masjid besar di negeri kita ini. Dan juga selain itu ada Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, dan begitu juga Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan yang lainnya. Dan karya-karya beliau juga banyak dalam ilmu Quran, dalam hadis, di dalam akidah, fikih dan yang lainnya. Baik. Jadi kita berjudul Al-Hathu ala Ittiba'i Sunnah, dorongan motivasi untuk berpegang teguh dengan sunnah, wa tahdhir dan peringatan minal bid'ah, dari bid'ah, wa bayanu khataraha dan penjelasan tentang bahaya-bahayanya. Baik. Insyaallah ta'ala kita akan bacakan mukadimah pada kesempatan malam hari ini. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah SWT senantiasa menjaganya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengikuti kitabullah yang di dalamnya juga memulai dengan Bismillah, dan juga mengikuti sunnahnya para nabi alaihi salatu wassalam yang memulai kitab mereka dengan Bismillah. Dan pembahasan tentang Bismillah ini sebenarnya dalam kitab-kitab akidah yang lainnya seperti Ushulul Thalathah, Qawaidul Arba', itu telah dijelaskan. Jadi kita tidak perlu menjelaskan tentang rincian makna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Yang mau tulis harokat silakan ditulis. Wa na'udzu billahi. Mau diterjemahkan juga? Mukadimah. Terjemahkan. Harokat dia enggak perlu terjemahkan. Terjemahlah Ustaz. Terjemah. Baik. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah SWT. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Itu artinya nya. Wa nastaghfiru, dan kami meminta ampunan, istighfar kepadanya. Wa na'udzu, dan kami meminta perlindungan billahi, kepada Allah, min syururi, dari kejelekan anfusina, jiwa-jiwa kami,
wa min, dan juga dari sayyiati, kejelekan-kejelekan a'malina, amal-amal kami. Man, barang siapa yahdihillah, yahdihi, yang Allah berikan hidayah kepadanya, yahdihillahu, yang Allah berikan hidayah kepadanya, fala, maka tidak ada mudillah, yang bisa menyesatkan lahu baginya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, yang telah tersesat, fala hadiya, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk lahu untuknya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, Allah ilaha, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada apa ilah, tidak ada sembahan. Kalau Tuhan, nanti kita diskusi dengan Tuhan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illa melainkan Allah, melainkan Allah semata, wahdahu, satu-satunya. La, tidak ada syarika lahu, tidak ada syarik, sekutu lahu, bagi Allah, baginya. Jadi kalau hu, nah, itu maksudnya Allah, nya. Kalau dalam bahasa Indonesia n-nya besar, nya. Nah, itu maksudnya hu itu nya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Arsalahu, Allah telah mengutusnya. Arsalahu, mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, wa dina, dan agama al-haqqi, wa dinil haqqi, dan agama al-haq, agama yang benar. Liyud, ya, di situ li, ya, lam ta'lil namanya, belum bahasa. Liyud hiro, ya, akhirannya ro. Liyud hirohu, ya, agar Allah memenangkan. Liyud hirohu, memenangkan, ya, mempernampakkan, ya, ala dini, atas semua agama, kullihi, semuanya. Agar tampak agama yang benar itu hanya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faballagha, dan beliau telah menyampaikan. Ballagha, dia telah menyampaikan ar-risalah, risalah, beliau telah menyampaikan risalah dan wa'adda, dan telah menunaikan, wa'adda artinya menunaikan, al-amanata, telah menunaikan amanah, wa nasoha, dan telah memberikan nasihat, al-ummata, kepada umat, wa jahada, dan beliau telah berjihad, fillahi, di jalan Allah, haqqa, sebenar-benar jihadihi, sebenar-benar jihad. Allahumma, ya Allah, sholli wa sallim, ya, limpahkanlah salawat dan salam, wa barik alaihi, dan berkahilah atasnya, siapa atasnya di sini? Rasulullah SAW, wa ala alihi, dan juga kepada ahli beliau, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, washabihi, dan sahabat-sahabat beliau, wa man ihtada, dan siapapun ihtada, mengambil petunjuk, ihtada, mengambil petunjuk, bihadihi, dengan petunjuknya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasalaka, dan meniti jalan, sabilahu, jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, ila, hingga yaumi ad-din, hingga hari kebangkitan kelak, hari kiamat. Ya. Kemudian amma ba'du, ya. Adapun ba'du, setelah itu. Fa inna, maka sesungguhnya, ya,
setelah beliau kasih mukadimah tadi, ya, dan kita telah jelaskan artinya. Fa inna, maka sesungguhnya ni'amallahi, ni'ama, nun ain ma, ni'amallahi, sesungguhnya nikmat Allah azza wa jalla ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya, katsiratun, teramat banyak. Katsirah artinya banyak. La tu'addu, tidak bisa dibilang-bilang. Wala tuhsa, dan juga la, tidak tuhsa, bisa dihitung. La tu'addu, jadi tidak bisa dibilang berapa bilangannya, itu tidak bisa seperti itu nikmat Allah. Wala tuhsa, dan juga tidak bisa ya dihitung tadi. Wa ajallu nikmat, wa ajallu, dan yang paling agung nikmatin, dari nikmat Allah ya. Yang paling agung, ajal artinya agung, dari nikmat Allah. An'amallahu biha, yang telah Allah limpahkan, nikmatkan dengan nikmat tersebut, alal insi wal jin, kepada manusia dan jin. Di akhir zaman, pada akhir zaman, apa nikmat yang paling agung itu? Apa nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya dari kalangan jin, manusia dan jin di akhir zaman ini? Apa itu? Ayyada'an ba'atha, yaitu Allah SWT ba'atha, mengutus, fihim, kepada manusia dan jin, rasulahu, utusan dari Allah kepada mereka. Itu nikmatnya yang paling agung. Jadi Allah SWT tidak serta-merta membiarkan kita hidup bersama ya, kayak kita ya, hidup di zaman sekarang ya. Alhamdulillah, Rasul telah diutus, telah hidup Rasul Allah SWT di permukaan bumi ini ya, sebagai bentuk nikmat untuk kita ya. Jadi di antara pembahasan yang paling penting itu membahas tentang kenapa Rasul diutus, apa hikmah diutusnya Rasul. Itu pembahasan yang paling hebat dan yang paling pokok dalam agama. Untuk apa Nabi SAW diutus ya. Dan dia diutus bukan untuk masyarakat Arab saja ya. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat, nikmat lil alamin, kepada alam semesta. Jadi sampai hari kiamat nikmat itu akan terus ada sampai Allah tegakkan kiamat. Nah, jadi di sini di akhir zaman itu kita 1400 tahun yang lalu telah diutus Rasul kepada kita. Dan ketika Allah mengutus itu, itulah nikmat yang paling agung di zaman sekarang. Makanya yang pembahasan kita apa? Motivasi untuk berpegang kokoh dengan sunnah. Kenapa harus sunnah? Kenapa harus jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena utusan, karena beliau ketika diutus, nikmat utusan itu akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Ya, jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, nikmat yang paling agung kita bisa berjalan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi itu kata dia, ya, diutus Rasulullah, utusannya Al-Karimah, yang mulia. Siapa? Muhammadan, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, alaihi, atas beliau, afdhalus sholati, seutama-utama sholawat, wa atamut taslimi, dan keselamatan yang sempurna ya. Kemudian faballaghuhum, maka Rasul SAW telah menyampaikan, faballaghuhum ma ursila bihi ilaihim, maka Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada mereka jin dan manusia, segala sesuatu
ursila bihi, segala sesuatu apa yang beliau bawa. Ya, kalau kita terjemah literal, ursila bihi, diutus dengannya. Nah, diutus dengannya itu agak kurang enak didengar. Jadi kita terjemahkan yang lebih bagus, beliau telah menyampaikan segala yang beliau bawa. Gitu. Segala yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa, apa yang beliau dapatkan, itu disampaikan semua kepada umatnya, kepada pengikut-pengikutnya. Min Rabbihim, dari Rabb mereka sendiri, dari jin dan manusia itu sendiri. Ala tamam, beliau menyampaikan semuanya ala tamami, penuh, ya, kesempurnaan. Tamam artinya sempurna, wal kamal, dan secara menyeluruh, secara total. Ya. Jadi apapun yang disampaikan dalam masalah agama tentunya, apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk menuju ridho Allah, menuju surga Allah, itu telah disampaikan dengan sempurna dan menyeluruh secara total. Waqad qala imam, waqad sungguh qala telah berkata, imam telah berkata seorang imam. Siapa imam ini? Muhammad bin Muslim. Ya, namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, atau yang terkenal dengan nama Imam Az-Zuhri rahimahullah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik ucapan beliau. Beliau mengatakan, minallah, dari Allah azza wa jalla, ar-risalatu, risalah. Dari Allah risalah. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam al-bala, menyampaikan. Wa alaina, dan kewajiban kita at-taslim, menyerahkan diri secara total dan keseluruhan. Subhanallah, ini ucapan yang sangat agung. Minallahi risalah, dari Allah risalah. Wa ala Rasulil balagh, dan atas Rasul menyampaikan. Wa alaina taslim, dan atas kita umatnya taslim, tunduk pasrah secara total terhadap apa yang beliau sampaikan. Dzakarahu al-Bukhari, telah disebutkan ucapan ini, dzakara telah menyebutkannya, ya, riwayat ini al-Bukhari, Imam al-Bukhari, anhu, darinya, ya, dari Imam Zuhri, di dalam awali bab, pada bab pertama, qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Imam Bukhari menafsirkan ayat, ya, dalam kitab Sahih Bukhari, ya, ayat yaitu qaulillahi ta'ala, yaitu bab pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baligh, sampaikan, ma unzila ilaika, segala sesuatu unzila yang telah diturunkan ilaika, kepadamu, min rabbik, dari Rabbmu. Wa illam taf'al, jika kau tidak sampaikan, fama ballagta, maka tidaklah, ballagta, engkau telah menyampaikan, tidaklah engkau menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Ya. Min kitab tauhid, ya. Dia mengatakan sini dari kitab tauhid, artinya Sahih Bukhari itu terkumpul dari kitab. Ada kitab namanya kitab iman, tentang masalah iman. Kitab sholat, berisi tentang sholat. Nanti setiap kitab ada namanya bab ini. Contoh, semuanya kitab sholat. Kitab sholat ada bab namanya rukun sholat, semuanya. Nah, jadi ya itu isinya. Ini beliau mengatakan min kitab tauhid, dari kitab tauhid. Kitab tauhid artinya apa yang terkandung dalam Sahih Bukhari. Itu maksudnya. Bukan berarti kitab tauhid itu kitab tersendiri, enggak. Min kitab tauhid, dari kitab tauhid, min sahihi, dari sahihnya Imam Bukhari. Ya. Di sini, ya, dia mengatakan bahwa Imam Zuhri mengatakan dari Allah risalah. Kemudian atas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Lihat, ala Rasul balagh,
kepada Rasul itu hanya menyampaikan. Jadi Rasul tugasnya hanya menyampaikan, sampaikan dari Allah ke beliau, sampaikan. Tidak ada ya dari Allah ke Rasul kemudian Rasul otak-atik mana ya yang kiranya pas untuk umatku, mana ya kira-kira yang tidak menyakiti umatku, mana ya kira-kira yang tidak dimusuhi oleh masyarakat. Enggak ada seperti itu. Bala menyampaikan, tidak mengotak nanti. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi SAW ini, kewajiban beliau, apa yang Allah sebutkan beliau sampaikan. Sebatas itu. Bahkan ya kita akan sebutkan berkaitan dengan ini. Ya. Juga di dalam Sahih Bukhari, ya. Kalau ini dalam kitab tauhid, ya. Dalam kitab tafsir, tidak ada dalam kitab ya. Ini dalam Sahih Bukhari kita bawakan. Juga dalam Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir, dalam surat Al-Maidah, ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, perhatikan baik-baik. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, radhiyallahu anha, man haddatsaka, barang siapa yang menyampaikan hadis kepadamu, barang siapa yang telah menyampaikan kepadamu, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata menyembunyikan syai'an, sesuatu mimma anzalallahu alaihi, dari segala sesuatu yang telah Allah turunkan, faqad, maka sungguh orang tersebut apabila dia mengklaim Nabi lupa, apabila dia mengklaim Nabi sibuk berperang, apabila dia mengklaim bahwasanya Nabi itu menutup-nutupi sesuatu, kata Ibunda Aisyah dalam perkataan beliau, faqad kadzaba, sungguh dia telah berdusta. Berdusta. Ketika ada orang mengatakan, ya Rasul sibuk perang, jadi tidak sempat ya menyampaikan ini kepada umat, kita katakan ucapanmu adalah ucapan dusta yang disebutkan oleh istri beliau sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutannya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik, sampaikan ma unzila ilaik, apa yang telah diturunkan kepadamu. Tegas istri beliau sendiri mengatakan, siapapun yang mengatakan kepada Nabi lupa, Nabi menutupi sesuatu, dia telah menjadi orang pendusta. Pendusta. Nabi sesuatu telah menyampaikan semuanya. Tak ada yang sampai satu pun yang terluput dari beliau. Tidak ada satu pun yang lupa dalam syariat ini. Sehingga beliau dikatakan lupa, beliau dikatakan sibuk berperang, sehingga tidak sempat menyampaikan kepada umat. Semuanya adalah dusta. Falladzi minallah. Dan baca. Baik. Ya, sampai di sini azan. Insyaallah kita berhenti di bagian perkataan Imam Zuhri ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أنزلنا عليك القرآن لتشقى